Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Motif para Diplomasi Sumatera Barat dalam Menjalin Kerjasama Sister Province dengan Juala Bukdo tahun 2017-2023. Kenalkan, nama saya Yadi Ramadan Tiariswan dengan nomor NIM 1910851014 dengan dosen pembimbing Hayu Darman Munir SIPMSI dan Putih Viola Elen Nasir SSMA. Pada bab 1, yaitu latar belakang, globalisasi dan peran subnasional. Kemajuan peradaban di seluruh dunia terkait dengan erat dengan globalisasi. Kemajuan peradaban saat ini tidak lepas dari adanya peran dari globalisasi. Globalisasi adalah sesuatu yang menggabungkan masyarakat domestik dengan masyarakat global. Munculnya subnasional sebagai aktor baru dalam hubungan internasional. Ini adalah bentuk dari adanya globalisasi atau peran dari adanya globalisasi yang memunculkan aktor baru dalam hubungan internasional. Para diplomasi, khususnya melalui sister city atau province, menjadi cara aktor subnasional menjalankan perannya di dunia internasional. Para diplomasi dalam bentuk sister city atau province, para diplomasi adalah bentuk kontak fungsional antar negara yang dilakukan oleh pemerintah dan pusat, terutama di tingkat subnasional. Kerangka kerjasama yang umum dilakukan dalam para diplomasi adalah sister city atau province. Sister city atau province adalah kemitraan resmi antara dua komunitas di negara yang berbeda. Penerapan para diplomasi. Dasar hukum hubungan luar negeri subnasional di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tepatnya pada pasal 363 ayat 2. Lalu pada Permendagri Republik Indonesia tahun Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Beberapa contoh hubungan sister provinsi Indonesia termasuk yaitu Jawa Barat, Australia Selatan, Jawa Tengah, Queensland, Nusa Tenggara Barat, Australia Utara, dan lain-lain. Hubungan sister province tersebut beberapa telah diimplementasikan dan memiliki kepentingannya masing-masing. Hubungan Sumatera Barat dan Juala Bukdo. Sumatera Barat saat ini sedang menjalin hubungan dengan Juala Bukdo Korea Selatan dalam bentuk kerjasama sister province. Kesamaan budaya, sejarah, dan sumber daya alam menjadi dasar untuk kerjasama ini. Hubungan ini sudah mencapai tahap letter of intent dengan fokus sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perencanaan yang terperinci dan terstruktur dianggap penting dalam membangun kerjasama ini. Keinginan Pemprov Sumatera Barat untuk kerjasama sistem provinsi didukung oleh potensi dan kemampuan daerahnya. Rumusan masalah. Peran subnasional khususnya dalam konteks globalisasi memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan citra suatu negara melalui praktik diplomasi. Sumatera Barat Indonesia menarik perhatian dengan menjalin kerjasama sister province dengan Juala Bukdo Korea Selatan. Sebagai upaya untuk memajukan daerahnya, keinginan Sumatera Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah mendorong pilihan kerjasama luar negeri. Kerjasama ini diharapkan memberikan manfaat terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Maka dari itu, praktik para diplomasi Sumatera Barat dengan Jual Bukdo melalui kerjasama sister province menunjukkan motif yang signifikan, serta menjadi langkah pertama bagi Sumatera Barat dalam konteks ini. Untuk pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, apa motif para diplomasi Sumatera Barat dalam menjalin kerjasama sister province dengan Jual Bukdo tahun 2017 tahun 2023 sampai tahun 2023? Tujuan penelitian sebagai berikut: untuk menghasilkan analisis atau studi yang bermanfaat luas dan menemukan sesuatu yang baru tentang motif para diplomasi Sumatera Barat Indonesia dengan Juala Bukdo Korea Selatan melalui kerjasama sister province. Manfaat penelitian terbagi atas akademis dan juga manfaat praktis. Untuk studi pustaka, saya menggunakan 5 studi pustaka, yaitu karya dari Sania Pastari Dewi, dan yang kedua itu karya dari Mas Rohatun, yang ketiga karya dari Gilang Nur Alam dan Arvin Sudirman, yang keempat itu adalah karya dari Kairunisa Simbolon, dan yang kelima adalah karya dari Takdir Alimuti. Kerangka konseptual. Untuk penelitian kali ini, saya menggunakan konsep para diplomasi yang dikemukakan oleh Alexander S. Kuznetsov
Para diplomasi awalnya diperkenalkan oleh Ivo Ducecek dan Panagiotis Soldatos pada tahun 1980-an yang saat itu melakukan debat akademik dengan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dalam menentukan federalisme model baru. Para diplomasi adalah upaya pemerintah subnasional atau entitas non-pemerintah untuk terlibat dalam hubungan internasional, bernegosiasi, atau mempromosikan kepentingan global tanpa kewenangan formal sebagai aktor negara dalam diplomasi konvensional. Louis dan Melissen menggambarkan para diplomasi sebagai titik temu antara praktik diplomasi dan perkembangan perkotaan. Cecek mengelompokkan para diplomasi menjadi tiga tipologi berdasarkan kondisi geopolitik, yaitu transborder para diplomasi, transregional para diplomasi, dan global para diplomasi. Kuznetsov mengemukakan beberapa motif para diplomasi oleh pemerintah daerah, yaitu motif ekonomi, politik, budaya, dan tata geraha lintas batas. Untuk penjelasan motif para diplomasi Alexander S. Kuznetsov adalah sebagai berikut. Untuk ekonomi, pemerintah daerah terdorong untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi melalui hubungan dan interaksi dengan pemerintah daerah atau aktor subnasional lain di luar negeri. Dari segi politik terbagi atas dua. Yang pertama adalah bentuk nasionalisme. Bentuk nasionalisme atau kepatuhan kepada pemerintahan pusat atau bentuk pembangkangan terhadap pemerintah pusat atau separatisme. Tujuannya beragam seperti mencari pengakuan internasional sebagai negara atau untuk memajukan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu pada motif budaya, identitas budaya dan bahasa daerah memainkan peran penting dalam mendorong para diplomasi. Lalu tata geraha lintas batas, pemerintah daerah memiliki kebutuhan khusus untuk mengatasi masalah yang terjadi secara rutin, seperti lingkungan, transportasi, manajemen darurat, pendidikan, migrasi, keamanan, dan lain-lain. Metode penelitian, saya menggunakan jenis kualitatif dengan analisis deskriptif untuk batasan tahun 2017 tahun 2023 sampai tahun 2023. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis saya menggunakan sebagai pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai aktor subnasional yang melakukan aktivitas hubungan internasional dengan Jawa Lombok Korea Selatan. Unit eksplanasi, para diplomasi sebagai sistem dalam interaksi hubungan internasional, hubungan antara unit adalah induksionis. Dalam pengumpulan data, saya menggunakan wawancara, penelitian pustaka, dan juga literatur. Untuk analisis data, saya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam kerjasama luar negeri melalui praktik para diplomasi. Pada bab 3, para diplomasi Sumatera Barat dalam membentuk kerjasama luar negeri sister provinsi dengan Jawa Lombok. Bab 4 adalah analisis motif para diplomasi Sumatera Barat dalam membangun kerjasama sister provinsi dengan Jawa Lombok tahun 2017 sampai tahun 2023. Bab 5 adalah penutup. Bab 2 keterlibatan pemerintah daerah 2.1 masuk pada 2.1. Pemerintah daerah sebagai mitra pemerintah pusat. Peristiwa yang mengawali peran pemerintah daerah dalam para diplomasi adalah di Istanbul City Summit atau Habitat 2 pada Juni 1996 yang menegaskan peran penting pemerintah daerah sebagai mitra utama pemerintah pusat dalam program pemukiman yang mendukung kehidupan dan kemanusiaan secara menyeluruh. Pernyataan dari Michael Storber mengatakan pemerintah daerah kerap menghadapi gejolak geografis, turbulensi, ketidakmerataan pembangunan, dan faktor urbanisasi. Munculnya konsep para diplomasi sebagai upaya menjalin hubungan lintas batas melalui diplomasi yang dilakukan secara paralel oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mempromosikan investasi dan perdagangan dengan mitra dari negara lain melalui para diplomasi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi di daerah. Aktivitas para diplomasi dapat membawa pada keterikatan berlanjut dalam skema kerjasama sister city atau provinsi. Landasan para diplomasi pemerintah daerah terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 18 ayat 2 dan 5, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kemudian diganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, lalu diganti lagi kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, lebih tepatnya pada pasal 363, 366, dan 367. Dan juga terdapat pada
Permenlu RI nomor 3 tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dan Permendagri RI nomor 25 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. 2.2.2 Sejarah hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan dimulai pasca Perang Dunia Kedua, terutama saat Perang Korea di tahun 1950-an. Saat itu Indonesia berperan sebagai salah satu mediator dalam Konferensi Jenewa tahun 1954. Indonesia secara resmi mengakui Republik Korea atau Korea Selatan sebagai negara merdeka pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1966, kedua negara mulai menjalin kontak aktif melalui pertemuan antar konsulat. Lalu hubungan diplomatik resmi diumumkan pada September tahun 1979. Saat itu Indonesia diwakili oleh LB Murdadi sebagai duta besar, dan Korea Selatan diwakili oleh Kim Hwa-hyum sebagai duta besar Korea Selatan. 2.2.1 Kerjasama luar negeri Indonesia dan Korea Selatan. Fokus pada pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, dan ekspansi pasar. Kerjasama ada di berbagai sektor, sebanyak 120 perjanjian internasional mencakup pembiayaan, kerjasama antar wilayah, energi, sumber daya mineral, iklim, industri, dan lainnya. Data dari Treaty Kemenlu RI. Melibatkan aktor subnasional seperti pemerintah daerah, lembaga, atau perusahaan. Kemudian, kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ke Indonesia pada November 2017 menandakan fase baru hubungan bilateral antara keduanya. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama antar wilayah dalam skema sister province. Masuk ke dalam bab 3. 3.1 Aktivitas para diplomasi Sumatera Barat dengan Cholabok di Korea Selatan. Upaya dimulai pada tahun 2017 melalui komunikasi dan kunjungan tingkat pusat dan daerah masing-masing. Pada tahun 2018 dilakukan kajian wilayah untuk mengukur potensi bakal kerjasama pada Maret 2018, delegasi dari Sumatera Barat mengunjungi Cholabok untuk menjajaki peluang kerjasama. Dukungan dari KBRI di Seoul untuk merealisasikan kerjasama sister province antara keduanya. Rencana pelaksanaan kajian sister province untuk penyusunan action plan dan pembahasan draft LOI telah sampai di Pusat Fasilitasi Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait lainnya. Kunjungan pemerintah Jualabok ke Sumatera Barat pada Hari Pers Nasional atau HPN pada tahun 2018. Komunikasi dan koordinasi berlanjut hingga tahun 2020 dan sempat mengalami penundaan tanpa aktivitas apapun, dan dimulai kembali pada tahun 2021 dalam kajian baru yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat, memicu kembali upaya kerjasama secara provinsi ini tetap berlanjut. 3.1.1 Pembentukan Sister Provinsi Sumatera Barat dan Jualabogdo. Inisiasi awal pada tahun 2017 dengan pembahasan pada tahun 2018. Hubungan dan kerjasama luar negeri dihidupkan kembali pada tahun 2021. Penawaran kerjasama di bidang pendidikan yang melibatkan universitas di Sumatera Barat dan Jualabogdo. Rencana tanda tangan LOI pada awal 2022, rencana untuk menggarap 3-4 proyek bersama sebagai tindak lanjut LOI. Penandatanganan MOU antara bulan September hingga November. Lalu penandatanganan Letter of Intent tepatnya dilaksanakan pada 17 Februari tahun 2023 di Istana Bakso Garuyung, Sumatera Barat oleh Gubernur Provinsi Jeollabuk-do Kim Hwa-hyum dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyaldi. Sebagai bentuk keseriusan, terdapat satu program pendidikan dan kebudayaan yang sudah berjalan, yaitu kelas bahasa Korea di Kota Padang, Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari LOI tersebut. Program kelas bahasa Korea dari September sampai bulan November 2023 dianggap sebagai awal positif untuk kerjasama sekitar provinsi ini. 3.2 Karakteristik dan potensi daerah. Berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah melakukan pemahaman karakteristik dan potensi daerah sebagai dasar praktik dari diplomasi. Faktor yang memengaruhi keberhasilan kerjasama. Menetapkan urgensinya bagi pemerintah daerah dan dampaknya secara nasional. Menyesuaikan strategi dan rencana kerjasama.
3.2.1 Karakteristik dan potensi Provinsi Sumatera Barat Indonesia. Luas wilayah kurang lebih 42.119,54 km persegi dan memiliki 218 pulau yang terbagi atas 19 kabupaten kota. Sumatera Barat dengan visinya provinsi terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis pada tahun 2025. Dalam misi yang terbagi atas 5, yang pertama mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi adat, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Yang kedua, mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, mewujudkan sumber daya insan yang berkualitas, amanah, dan berdaya saing tinggi. Yang keempat, mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global. Yang kelima, mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya yang berdaya alam berkelanjutan. Potensi wisata yang ada di Sumatera Barat terdiri atas pantai dan pulau, marine tourism, taman bumi, geopark, Minangkabau tempo dulu, Ancient Minangkabau Tourism, warisan budaya tambang batu bara, Coal Mining Heritage Tourism, dan destinasi selancar dan ombak, yaitu White Sand Tourism. Hal tersebut juga didukung oleh infrastruktur dan fasilitas seperti pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 5 tahun berturut-turut 5,30% 2017, 5,14% 2018, 5,01% 2019, minus 1,61 2020, 3,29% tahun 2021, dan 4,36% tahun 2022. Masih terdapat beberapa permasalahan pendidikan dan pendidikan kualitas SDM, yaitu seperti kurikulum yang tidak mencakup atau tidak mengcover kebutuhan yang ada di Sumatera Barat. 3.2.2 Karakteristik dan potensi Provinsi Jeollabuk, Korea Selatan. Dengan luasan wilayah 8.066,76 km persegi, terbagi atas 14 kabupaten kota atau setingkatnya, kondisi geografis berupa gunung, laut, dan kepulauan. Semboyan yang berorientasi lingkungan. Jeollabuk-do Home of Ecolife. Memiliki 6 taman nasional, 10 tempat wisata alam, dan 22 destinasi ekowisata. Beberapa situs dan monumen bersejarah yang dipelihara oleh pemerintah Provinsi Jeollabuk-do, Gedung Pemerintahan Provinsi Jeolla, area bersejarah Baekje, Akademi Mosongwon, Confucian, Dataran Pasang Surut Guochang, dan lain-lain. Kunjungan wisatawan sebanyak 335,336 pengunjung lokal dan 38.888.676 pengunjung internasional pada tahun 2019. Lalu pada 21.012.371 pengunjung lokal dan 26.412 pengunjung internasional pada tahun 2020, yang dimana saat itu terjadi wabah pandemi internasional yaitu COVID-19. Kawasan industri maju, terdapat pabrik KCC Jeonju yang memproduksi produk cat ramah lingkungan, pabrik Hyundai Motor Company, kendaraan, XK Nexelis, foil tembaga, Hyosung Advanced Material Carbon Fiber Plant, serat karbon, dan Hyundai Construction Equipment Gunsan Plant, atau untuk pabrik kendaraan proyek. Masuk ke dalam bab 4. 4.1. Motif para diplomasi Sumatera Barat terhadap kerja sama sister province dengan Jeollabuk di tahun 2017 sampai 2023. Menurut Alexander S. Kuznetsov, para diplomasi dilakukan oleh aktor subnasional seperti pemerintah daerah dikarenakan terdapat maksud dan tujuan. Motif dan konteks para diplomasi menurut Kuznetsov terbagi atas 4, yaitu motif ekonomi, politik, motif budaya, dan motif tata geraha lintas batas. Perspektif Sumatera Barat sebagai aktor subnasional yang melakukan praktik dalam para diplomasi. Wawancara dengan bagian kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan Yudi Pranata Setio sebagai staf analis bagian kerjasama dan Zaki Fahminanda selaku kepala bagian kerjasama. Pengambilan data terbagi atas periode Juli sampai
Mei sampai Juli 2023 dan periode September sampai November 2023. Bidang yang akan dikerjasamakan ini terbagi atas 4, yaitu pertama pariwisata dan kebudayaan, tanian, dan perikanan, industri, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 4.1.1 yaitu pada motif ekonomi, aktivitas para diplomasi sebagai langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sumatera Barat berorientasi pada motif ekonomi pada kerjasama sister provinsi dengan Jawa Bukdo kali ini. Lalu juga saat ini Sumatera Barat telah membuat sebuah forum, yaitu West Sumatera Investment Forum, untuk memperkenalkan kepada uh, calon investor asing, yaitu mengenai potensi investasi di Sumatera Barat. Keinginan untuk melakukan pembangunan industri skala besar di Sumatera Barat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui dukungan investasi, teknologi, dan pengetahuan. Fluktuasi kunjungan wisatawan mancanegara selama pandemi COVID mengganggu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Fokus pada kunjungan wisatawan mancanegara melalui strategi yang komprehensif, kerjasama dengan Jolabukdo untuk mendapatkan dukungan dalam promosi, pengembangan, dan investasi pariwisata. Kerjasama dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri untuk mencapai manfaat ekonomi dan nilai tambah komoditas. Adanya harapan untuk peningkatan ekspor melalui kerjasama luar negeri dan peluang ekspor yang lebih besar dalam kurang ekspansi. Lalu adanya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan industri skala besar dengan bantuan investasi asing atau penanaman modal asing seperti manufaktur di Sumatera Barat. 4.1.2 pada motif politik, kontradiksi motif politik dalam para diplomasi. Yang pertama adalah bentuk kepatuhan atau nasionalisme atau penentangan dalam kurung separatisme kepada pemerintah pusat. Provinsi Sumatera Barat dan Jolobokda fokus pada memajukan agenda pembangunan daerahnya masing-masing. Kerjasama sister provinsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kerjasama lintas batas. Dorongan untuk menjalankan agenda Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi. Pemprov Sumatera Barat ingin menjalin kerjasama sister provinsi dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM untuk menyambut agenda Indonesia Emas tahun 2045. Pemprov Sumatera Barat berencana mengirim pegawai pemerintahannya ke Korea Selatan untuk bertukar ilmu tentang ilmu pemerintahan. Fokus pada peningkatan kualitas SDM generasi muda melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Pemprov Sumatera Barat ingin menawarkan program mobilitas pelajar dan pekerja serta mencarikan beasiswa untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM. 4.1.2 pada motif budaya. Dalam para diplomasi, motif budaya sebagai bentuk upaya entitas subnasional untuk mempromosikan, melindungi, dan mempertahankan elemen-elemen budaya, identitas budaya, dan warisan budaya di tingkat internasional. Adanya kesamaan karakteristik budaya antara Sumatera Barat dan Jula Bukdo sebagai landasan awal untuk membangun kerjasama sister province ini. Tujuan utama kerjasama sister province adalah untuk memfasilitasi pertukaran budaya positif antara kedua wilayah. Program pertukaran bahasa dan pelatihan bahasa sebagai langkah awal dalam memperkenalkan budaya. Pengenalan budaya Minangkabau kepada pemuda dan dari berbagai negara termasuk Korea Selatan melalui program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI di Kota Padang. Integrasi promosi wisata budaya sebagai bagian dari integral dan dari inisiatif kerjasama ini. Pembuatan pameran multimedia seperti video dokumenter untuk memperkenalkan budaya Sumatera Barat kepada masyarakat di Johor Bahru. Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk memahami dampak dan menerima umpan balik dari masyarakat. Sumatera Barat juga berencana untuk menawarkan program pelatihan bahasa Indonesia serupa dan bahasa Minangkabau kepada pihak Jeolabukdo untuk diperkenalkan kepada masyarakat di Jeolabukdo.
Masuk kepada 4.1.2, yaitu motif tata kerah lintas batas, persepsi bahwa kerjasama sister province antara Sumatera Barat dan Jawa Bukit tidak membahas isu-isu tata kerah lintas batas. Adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan konstitusi Indonesia yang tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatasi isu-isu seperti keamanan, perbatasan, infrastruktur, dan politik luar negeri. Hal ini diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur ruang lingkup kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Mekanisme pelaksanaan kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah harus setelah adanya perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Pemahaman bahwa aktivitas para diplomasi Sumatera Barat dan Juala Bogdo tidak mencakup isu-isu tata kerah lintas batas, karena kewenangan yang telah diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan Indonesia serta letak geografis yang jauh. Masuk kepada bab 5, yaitu penutup. 5.1, kesimpulan. Penelitian ini menganalisis praktik para diplomasi antara Sumatera Barat dan Jeollabuk-do, Korea Selatan, khususnya dalam kerjasama Sister Province tahun 2017 sampai 2023. Analisis menunjukkan bahwa Sumatera Barat terlibat dalam para diplomasi dengan motif yang beragam, terkait aspek ekonomi, politik, budaya, dan tata kerah lintas batas yang dipopulerkan oleh Alexander S. Kuznetsov. Dalam motif ekonomi, Sumatera Barat memiliki dorongan kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata, didorong oleh potensi multiplier effect yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Selain itu, terdapat fokus pada pengembangan sektor industri, pertanian, dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam aspek politik, Sumatera Barat menunjukkan motif politik yang signifikan dengan memprioritaskan ketaatan terhadap kebijakan luar negeri nasional Indonesia. Fokusnya adalah pada kerjasama luar negeri untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui mobilisasi dan pertukaran SDM antar daerah. Motif budaya muncul dalam upaya Sumatera Barat untuk mempromosikan budaya dan adat istiadatnya, khususnya Minangkabau, melalui kerjasama dengan Jola Bukdo. Hal ini mencerminkan usaha untuk memperluas pemahaman dan apresiasi terhadap warisan budaya Sumatera Barat. Namun, dalam aspek tata kerah lintas batas, analisis menunjukkan tidak adanya motif atau dorongan yang signifikan. Ini pula disebabkan oleh keterbatasan wewenang dan politik kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia dalam isu-isu yang lebih tinggi, seperti keamanan dan politik luar negeri. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kompleksitas motif dalam konsep para diplomasi Sumatera Barat dan bagaimana fokus pada aspek ekonomi dan budaya dapat memperkuat kerjasama antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Johor Bahru. Perlunya koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan nasional, serta nilai-nilai nasionalisme menjadi poin penting dalam praktik para diplomasi ini. 5.2 itu saran. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memaksimalkan upaya para diplomasi dengan entitas di luar negeri, terutama dengan Provinsi Jawa Bukdo. Diharapkan kerjasama yang telah mencapai tahap Letter of Intent dapat dilanjutkan ke tahap Memorandum of Understanding dan diimplementasikan secara baik dan konsisten. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disarankan tidak hanya melihat kesamaan karakteristik, tetapi juga fokus pada kebutuhan dan potensi daerah. Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai contoh praktik para diplomasi yang baik, terutama dalam skema sister province. Penelitian ini diakui memiliki kekurangan, namun diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Disempurnakannya penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan pandangan yang lebih luas terhadap praktik para diplomasi dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Provinsi Sumatera Barat di tingkat internasional. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kamsahamnida. Dan berikut adalah uh, kelas bahasa Korea Korea Samanggum atau Samanggum Hangul Hakdang atas kerjasama Pemprov Sumbar dan Pemprov Jeollabuk-do, yang dimana saya
menjadi salah satu siswa dalam kelas bahasa Korea Saemangkum tersebut. Terima kasih.